Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur tadi pagi? Ayo, Tasya, membereskan tempat tidur. Iya, bagus. Iya, Rasya, membantu ibu menyapu. Iya, bagus sekali anak-anak. Kita harus belajar mandiri dan membantu orang tua di rumah. Lalu ibu ingin bertanya lagi. Apakah tadi pagi ada yang sholat subuh? Iya, Raka, Randy, Lina. Anak-anak, kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Walaupun kalian masih kecil, tetapi kalian harus mulai belajar untuk mengerjakan kewajiban, yaitu sholat. Ya anak-anak. Baik anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat. Yang 4. Dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Yang 5, dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi. Yang 6, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian, yang ada di luar kelas? Tumbuhan-tumbuhan tersebut banyak memiliki manfaat untuk kehidupan manusia dan juga hewan. Nah, apakah ada yang tahu manfaat dari tumbuhan untuk kehidupan manusia dan juga hewan? Iya, Raka sebagai sumber makanan, Tasya sebagai peralatan rumah tangga, Raka sebagai obat. Iya, benar sekali anak-anak. Lalu, bisakah kalian bayangkan jika tidak adanya tumbuhan di sekitar kita? Iya, Randy, gersang, Raka, banjir, Tasya, longsor. Iya, bagus sekali anak-anak. Jawabannya semuanya benar. Jadi, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga hewan selain sebagai sumber makanan, sebagai peralatan rumah tangga, sebagai kesehatan atau obat, tumbuhan juga bermanfaat untuk pewarna alami, lalu sebagai bahan pakaian. Nah, untuk akibatnya, jika tidak adanya pohon di sekitar kita, maka akibatnya akan menjadi gersang atau panas, lalu banjir, longsor, lalu hilangnya habitat untuk hewan. Selain itu, maka suplai oksigen yang ada di bumi kita akan berkurang. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari tumbuhan dan juga
akibat dari tidak adanya tumbuhan di sekitar kita, Ibu sekarang ingin mengajak kalian membaca dongeng. Baik, kita baca bersama-sama ya. Ibu tadi sudah membagikan buku untuk kalian satu persatu. Ayo dibuka halaman 2. Dibuka dan dicermati baik-baik ya anak-anak. Setelah selesai membacakan dongeng, Ibu akan bertanya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengan bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk, bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis, bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Baik anak-anak, dongeng pohon apel yang tulus sudah kita bacakan bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk kalian semua. Tadi Ibu membaca ada teman pohon apel. Siapa teman pohon apel itu? Ya, Raka, anak laki-laki. Benar, anak laki-laki. Jadi, teman pohon apel adalah anak laki-laki. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersamanya? Randy, bahagia dan senang. Iya, bagus, benar jawabannya. Pertanyaan yang ketiga ya, apakah ada kebaikan yang dilakukan oleh pohon apel tersebut? Tasya, pohon apel memberikan batangnya untuk anak laki-laki. Benar, bagus sekali. Pertanyaan yang keempat ya anak-anak. Tadi diceritakan bahwa pohon apel itu sedih. Mengapa pohon apel itu sedih? Ya, Lena. Karena teman bermainnya pergi dan tidak kembali. Tadi di dongeng dijelaskan juga di saat bagian akhir pohon apel kembali menangis. Apa penyebab dari pohon apel itu kembali menangis? Karena apa? Iya, Raka. Karena bisa kembali bersama dengan temannya. Iya, bagus. Jawabannya semuanya benar ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, karena tadi kita sudah membacakan dongeng pohon apel yang tulus, sekarang Ibu punya ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Daun-daun kering itu akan kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan dikumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak.
Sekarang di sini Ibu punya 2 kotak yang berisi daun-daun. Nah, kedua kotak ini memiliki jumlah daun yang berbeda-beda. Di dalam kotak ini terdapat 35 helai daun kering. Lalu di kotak yang selanjutnya ada 15 helai daun kering. Apakah ada yang tahu jumlah dari helai daun-daun kering ini, kedua kotak ini jika ditambahkan? Mari kita hitung bersama-sama ya. Kita tuliskan di sini. 35 helai daun ditambah 15. Kita susun ke bawah seperti ini ya anak-anak. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Karena 10, kita simpan satunya di atas angka 3. Maka 0 akan kita taruh di bawah angka 5. Seperti ini. Bu, kita simpan angka 1 di atas angka 3. Lalu 3 ditambah dengan 1, 4. Kita masih punya satu simpanan, yaitu 1. Maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini. Nah, jadi hasil dari 35 helai daun ditambah dengan 15 helai daun kering, yaitu sama dengan 50 helai daun kering. Nah, lalu kalau kotak ini kita tukar posisinya, apakah jumlahnya akan sama? Baik, kita coba tukar ya. Nah, menjadi seperti ini ya anak-anak. Kotak pertama dengan helai daun kering berjumlah 15 dan juga kotak kedua dengan jumlah helai daun kering yaitu 35. Kita coba tuliskan ya. 15 ditambah dengan 35 helai daun. 5 ditambah 5. Masih ada yang ingat tadi 5 tambah 5 berapa? Ya, Raka, 10. Bagus, 10. Bagaimana tadi cara penulisannya? 10. 0 kita tuliskan di bawah, 1 kita simpan di atas. Ya, begini. Lalu kita tambahkan 1 ditambah dengan 3. 4. Selanjutnya 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tadi kita masih punya 1 simpanan. Jadi 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Baik, kita tuliskan di sini. Ya. Ternyata hasil dari 15 helai daun ditambah dengan 35 helai daun sama dengan 50 helai daun. Jadi kesimpulannya 35 helai daun kering ditambah dengan 15 adalah sama dengan 50. Jika posisinya kita tukar, maka jumlah nilainya akan sama. Paham anak-anak?
Baik anak-anak, baru saja kita sudah menjumlahkan dari kedua kotak helai daun, yang hasilnya adalah 50 helai daun. Dari penjumlahan tadi, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. 35 ditambah dengan 15 sama dengan 50. 15 ditambah dengan 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah dengan 15 sama dengan 15 ditambah dengan 35. Seperti itu anak-anak, apakah paham? Sekarang ibu mau bertanya lagi, masih tentang pohon ya. Dan apa yang kalian sukai? Iya, Raka, pohon jati. Randy, pohon pinus. Iya. David, pohon cemara. Bagus. Kalian masing-masing memiliki pohon yang kalian sukai ya. Lalu, apakah ada yang tahu manfaat dari pohon cemara? Nah, jadi anak-anak, manfaat dari kayu cemara yaitu bisa digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti kursi. Kursi yang ada di rumah kalian bisa dari kayu cemara ya, anak-anak. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Cemara. Ibu akan menampilkan video. Nah, nanti ada lagunya, kita bisa menyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, tumbuhan yang telah diciptakan oleh Tuhan terdiri dari berbagai jenis-jenis tumbuhan dan berbagai manfaat yang ada pada tumbuh-tumbuhan tersebut, tergantung dari tumbuh-tumbuhannya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan manusia dan juga hewan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Supaya apa?
supaya oksigen yang ada di bumi kita tidak berkurang, lalu tidak akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Begitu anak-anak. Pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkannya dengan materi menyayangi tumbuhan. Dan ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Silahkan mengerjakan soal yang ada di halaman 9 pada buku yang sudah ibu bagikan tadi. Jika kalian merasa kesusahan untuk mengerjakan tugasnya, mintalah bantuan kedua orang tua ataupun kakak ataupun saudara. Lalu tugasnya akan dikumpulkan besok ya anak-anak. Agar ruangan kelas kita tetap nyaman dan bersih, ibu minta tolong kepada kalian jika ada sampah di bawah meja ataupun kursi kalian, di samping kanan dan kiri kalian, boleh diambil dan dibuang ke kotak sampah yang sudah disediakan. Mari kita tutup bersama pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.